Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai tentang sampel dan prosedur penelitian. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Nadia Kartika Sari, kemudian ada Windy Amelia Astuti, kemudian ada Uliana Maulidia, kemudian ada Muhammad Rojikin, ada Dewi Kurnia Fitriani, dan Vinandani Meryastiti. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sampel dan prosedur penelitian akan dijelaskan oleh anggota kelompok kami. Ya, yang pertama yaitu pengertian dan kriteria sampel. Ya, saya lanjutkan ya. Yang pertama yaitu pengertian sampel. Yaitu menurut Ari Kunto pada tahun 2010, sampel adalah bagian dari yang mewakili populasi yang diteliti. Sampel ini biasanya digunakan ketika populasi yang akan diteliti terlalu besar, sehingga membuat peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada dalam populasi, karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, mungkin dari adanya keterbatasan dana, tenaga, dan waktu yang juga terbatas. Maka dari itu, sampel ini yang diambil untuk mewakili populasi harus benar-benar representatif, karena kesimpulan dari apa yang dipelajari di dalam Adapun kriteria sampel yang baik yaitu yang pertama akurat. Sampel dapat dikatakan akurat apabila sampel ini tidak bias atau terjadi kesalahan dalam pemilihan sampel. Lalu yang kedua yaitu presisi. Sampel ini mempunyai presisi yang tinggi apabila memiliki kesalahan pengambilan sampel yang rendah. Presisi ini dapat diukur melalui standar error of estimate, di mana semakin kecil standar error of estimate-nya, maka presisi sampelnya akan semakin tinggi. Untuk meningkatkan presisi sampel ini dapat dilakukan dengan menambah jumlah sampel yang digunakan, sehingga semakin besar jumlah sampel yang digunakan, maka kesalahan pengambilan sampelnya akan semakin kecil. Next. Selanjutnya itu adalah metode pengambilan sampel. Dalam metode pengambilan sampel itu ada dua. Yang pertama itu adalah probabilitas atau pemilihan secara acak dan non-probabilitas. Kemudian dalam probabilitas itu terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu adalah random sederhana, yang merupakan pengambilan sampel secara random. Ini dapat dilakukan dengan cara random sederhana itu bisa dilakukan dengan cara mengambilnya secara langsung dari populasi. Next, Ur. Yang selanjutnya itu adalah yang kedua, random complex. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah systematic random sampling, di mana dilakukan dengan cara membagi populasi sebanyak N bagian, serta mengambil sampel dari masing-masing bagian, mulai dari bagian pertama secara random.
Kemudian yang kedua, dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa bagian kelompok. Lalu beberapa kelompok tersebut akan dipilih secara random dan item-item yang ada di kelompok tersebut akan dipilih dan dijadikan sebagai sampel. Yang ketiga itu adalah stratified sampling, di mana dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa subpopulasi, lalu dalam masing-masing subpopulasi ini dilakukan dengan pengambilan sampel secara random. Yang keempat itu adalah double sampling, di mana mengumpulkan sampel berdasarkan dengan sampel yang ada, serta dari informasi yang diperoleh dapat digunakan untuk mengambil sampel berikutnya. Next. Kemudian, non-probabilitas merupakan pengambilan sampel secara nyaman yang dilakukan dengan cara memilih sampel dengan bebas sesuai dengan kehendak perisetnya. Dalam non-probabilitas ini terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama itu adalah purposive sampling, di mana itu ada 3. Yang pertama itu adalah judgment, pengambilan sampel yang dapat dilakukan dengan berdasarkan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Kemudian yang kedua itu adalah kuota. Sampel harus memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasinya. Yang ketiga itu adalah snowball. Pengambilan sampel secara snowball dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu jaringan. Yang selanjutnya adalah pengertian prosedur penelitian dan prosedur penelitian. Next. Prosedur. Prosedur adalah suatu tahapan atau kegiatan yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas ataupun suatu metode langkah demi langkah yang secara pasti untuk memecahkan suatu masalah, metode analisis bahasa yang konon mengikuti prinsip ilmiah. Akan tetapi dalam kenyataannya melanggar karena asumsi penyelidikan tidak konsisten atau karena sulit dilakukan dalam praktik. Next. Yang selanjutnya yaitu penelitian. Penelitian menurut Sukma Dinata 2013, penelitian merupakan suatu upaya untuk mengembangkan pengetahuan ataupun menguji suatu teori yang sudah ada. Next. Yang selanjutnya adalah penelitian. Penelitian menurut Criswell 2015 adalah suatu prosedur dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau isu, sehingga harus memenuhi persyaratan dalam melakukan penelitian yang dikenal dengan prosedur penelitian. Next. Jadi, dapat disimpulkan bahwa prosedur penelitian adalah suatu langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ataupun yang dikenal dengan persyaratan pelaksanaan penelitian. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu sebab dilakukannya penelitian. Apa sih yang melatar belakanginya seseorang itu melakukan penelitian? Jadi yang pertama yaitu karena lingkungan yang begitu luas dan tidak sebanding dengan pengetahuan atau pemahaman dengan kemampuan manusia. Jadi terdapat banyak hal yang perlu untuk diketahui oleh manusia dan kadang manusia itu tidak mengetahui hal tersebut, tidak dipahami, tidak jelas, dan sehingga menimbulkan keraguan dan pertanyaan bagi diri sendiri.
Kemudian alasan yang kedua yaitu rasa keingintahuan manusia. Jadi rasa keingintahuan manusia itu sangat tinggi. Hal ini itu dibuktikan dengan manusia yang selalu bertanya, apa itu, bagaimana, kemudian mengapa bisa seperti itu, dan lain-lain. Dengan kebanyakan orang itu akan puas dengan jawaban yang sederhana tetapi berbeda bagi orang-orang tertentu seperti para ilmuwan, profesor, peneliti, dan juga para pemimpin. Mereka membutuhkan jawaban yang kompleks yang dibuktikan dengan adanya hasil riset dan data, sehingga perlu dilakukannya penelitian. Yang ketiga yaitu dalam kehidupan ini pastinya manusia tidak luput dengan adanya masalah, tantangan, ancaman, kesulitan baik dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau mungkin dengan lingkungan kerjanya. Maka hal ini perlu adanya penjelasan, pemecahan masalah, dan penyelesaian. Dengan diadakan penelitian, maka 3 unsur di atas akan mudah diselesaikan dan dapat ditemukan sebuah solusinya. Alasan yang keempat yaitu manusia tidak akan puas dengan apa yang sudah dicapai, dikuasai, dan dimilikinya. Mereka selalu ingin lebih baik, lebih sempurna, lebih memberikan kemudahan, selalu ingin dan meningkatkan fasilitas hidupnya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya yaitu tahap-tahap penelitian. Tahap perencanaan ini berisi penentuan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu penelitian dan merencanakan umum untuk memperoleh dan menganalisa itu. Yang kedua yaitu selanjutnya yaitu yang ketiga, pengambilan contoh atau sampling. Ini berisi tentang proses pemilihan sejumlah dari suatu populasi guna mewakili seluruh populasi. Selanjutnya yaitu penyusunan daftar pertanyaan. Dalam penerjemahan tujuan-tujuan studi, mendapatkan jawaban yang selanjutnya yaitu kerja lapangan. Nah, berisi tentang pemilihan dan latihan bimbingan dalam wawancara. Selain itu, berbagai tugas yang berhubungan dengan pemilihan lokasi sampel dan pretesting daftar pertanyaan. Selanjutnya yaitu editing dan coding. Coding adalah proses memindahkan jawaban yang tertera dalam daftar pertanyaan ke dalam berbagai kelompok jawaban yang dapat dan ditabulasi. Editing biasanya dikerjakan sebelum coding, supaya pelaksanaan coding dapat sesederhana mungkin. Editing juga meneliti lagi daftar pertanyaan sesuaian tulisan dengan yang ingin disampaikan. Lanjut, Nat. Yang terakhir yaitu analisis dan laporan. Nah, analisis dan laporan ini berisi berbagai tugas yang saling berhubungan dan terpenting pula dalam suatu proses penelitian. Tugas yang dikerjakan pada tahap ini ialah penyajian tabel-tabel dalam bentuk frekuensi distribusi, tabulasi silang atau statistik, kemudian interpretasi dari teori yang telah diketahui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, karakteristik penelitian. Yang pertama, purposive.
atau penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua ada keseriusan. Keseriusan dalam penelitian berarti ada kehati-hatian, ketelitian, dan ada kepastian. Yang ketiga dapat diuji. Penelitian sebaiknya menampilkan hipotesis yang dapat diuji dengan menggunakan metode statistik tertentu. Yang keempat dapat direplikasikan. Hasil suatu penelitian tercermin dari hasil hipotesis. Next. Yang kelima, presisi dan keyakinan. Merancang suatu penelitian sedemikian rupa sehingga penemuannya mendekati kebenaran atau presisi tertinggi dan kita dapat memiliki keyakinan atau confidence terhadap penemuan tersebut. Yang keenam, objektivitas. Suatu penelitian harus bersifat objektif. Artinya harus didasarkan pada fakta yang diperoleh dari data aktual dan bukan atas dasar penelitian subjektif atau emosional. Next. Yang ketujuh, berlaku umum. Hasil penelitian yang berlaku umum menunjuk pada kecakupan dari ada tidaknya hasil penelitian itu diterapkan dalam berbagai keadaan. Yang kedelapan, efisien. Efisien dapat dicapai bila kita dapat membangun kerangka penelitian yang melibatkan sedikit variabel, namun dapat menjelaskan suatu kejadian daripada dengan banyak variabel, tetapi hanya sedikit menjelaskan variasi dari variabel atau gejala yang ingin dijelaskan tersebut. Next. Sudah selesai. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, silakan Hafita. Yang lain? Gozi mau tanya, tak? Ya, sampel itu misalkan sampelnya itu heterogen. Nah, terus Nggak dengar, God. ada misal tes. Kamu chat aja, chat. Tes denger enggak? Kayaknya kalau tak tulis kayaknya sulit. Tes. Apa, Gus? Aku nggak dengar suara nih Gozi. Kalau tak tulis.
Oke, terima kasih Gozi. Mungkin satu pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kami mau izin berdiskusi dulu dengan kelompok kami. Baik, saya dari Safa. Jadi kalau systematic random sampling itu pengambilan sampelnya secara random dan dapat dilakukan dengan cara membagi populasi yang diinginkan menjadi beberapa bagian serta mengambil sampel dari masing-masing bagian, mulai dari bagian pertama secara random. Contohnya, apabila terdapat jumlah populasi sebanyak 75 dan akan 25, masing-masing bagian terdiri dari 3 bagian. Misalkan, bahwa angka random yang terpilih untuk sampel 1 adalah angka 2, maka pengambilan sampel berikutnya adalah angka 5, 8, 11, dan seterusnya. Sampai pada angka 74 dari sebanyak 25 sampel. Dan untuk yang cluster sampling itu, pengambilan sampelnya dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa bagian kelompok, lalu akan dipilih secara random dan item-item yang ada di kelompok tersebut akan dipilih dan dijadikan sebagai sampel. Pengambilan cluster untuk sampel yang homogen antara kelompoknya dan yang heterogen untuk item-item yang ada di kelompok tersebut. Bagaimana? Iya, paham. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gozi. Misal ada populasi heterogen yang populasinya ada 4 jenis, itu bagaimana ambil sampelnya? Nah, itu menurut kelompok kami, pengambilan sampelnya itu harus melakukan pengelompokan terlebih dahulu pada populasinya. Sehingga populasinya itu dikelompokkan berdasarkan entah itu karakteristiknya. Jadi populasinya itu dibuat homogen terlebih dahulu. Tes. Udah, nggak ada yang tanya lagi. Itu apakah harus mengambil sampel 20 orang? Menurut kelompok kami itu nggak harus. Itu tergantung dari penelitinya. Itu mau ngambil sampel dari berapa orang. Nggak harus 20. Tapi tadi dijelaskan harus mencakup semuanya kan? Itu 20 orang maksudnya apanya sih, Gos? Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.